Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak pagi ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Sebelum kita belajar, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Baik anak-anak, hari ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai luas permukaan bangun ruang. Lebih tepatnya yaitu luas permukaan prisma segitiga. Sebelum kita belajar, silakan berdoa dulu dan siapkan buku tulisnya ya. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kemarin kalian sudah mempelajari mengenai luas permukaan kubus dan juga balok. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai prisma segitiga. Baik, kita mulai belajarnya. Kita mulai materinya mengenai luas permukaan prisma segitiga. Tentunya kalian masih ingat ya, bangun ruang prisma segitiga itu seperti apa? Nah, ini dia. Bangun ruang prisma segitiga. Kenapa disebut sebagai prisma segitiga? Dikarenakan alasnya berbentuk segitiga, ya. Kalian harus mengetahui bentuk dari alas prisma tersebut. Nah, segitiga ini memiliki bagian-bagian anak-anak ya. Mana yang disebut sebagai alasnya dan mana tingginya. Biasanya alas itu sebelah sini, alas dari segitiga. Kemudian tinggi segitiga terdapat di sini, ya. Kemudian ada lagi prisma segitiga itu juga memiliki tinggi anak-anak. Tingginya di sebelah mana untuk prisma segitiganya? Di sini, tinggi dari prisma segitiga. Tinggi prisma, kalian harus hafal. Kan kemarin kalian sudah belajar mengenai volume. Nah, paling tidak kalian sudah memahami mana itu tinggi prisma, ya. Nah, terkadang ada bentuk segitiga yang tidak seperti ini anak-anak. Ada bentuk segitiga siku-siku misal. Nah, kalau segitiga siku-siku biasanya bentuknya seperti ini. Nah, biasanya ada tanda siku-siku di sini ya. Nah, ini kalian harus bisa menentukan mana itu alasnya. Nah, alasnya sebelah sini anak-anak ya. Ini alas dan sebelah sini adalah tinggi. Nah, ini adalah sisi miring bagian sini. Biasanya kita nyebutnya bagian alas ini A, kemudian bagian tinggi ini B, dan sisi miring ini bagian C. Ya, ini harus kamu pelajari dan kalian pahami karena nanti akan berhubungan dengan keliling dari segitiga. Keliling pakai bagian A, B, dan C ini ya. Nanti ya. Baik, luas permukaan prisma segitiga rumusnya sebagai berikut. 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Nah, di sini ada dua hal yang harus kalian pahami. Yang pertama yaitu luas alas dan yang kedua adalah keliling alas. Nah, luas alas dari segitiga yang harus kita cari ya. Jadi luas alas dari segitiganya ini. Nah, berikut adalah rumusnya. Rumusnya yaitu A kali T dibagi 2. A ini adalah alas, T itu adalah tinggi segitiga dibagi 2. Ya, kamu ingat-ingat ini adalah rumus mencari luas alas dari prisma segitiga. Nah, kemudian yang kedua yang harus kamu ketahui yaitu keliling alas. Bagaimana cara mencari keliling alas? Nah, berikut rumusnya. Keliling alas bisa kita cari dengan menjumlahkan angka yang terdapat pada bagian sisi AB, kemudian ditambah sisi BC, kemudian ditambah sisi CA. Biasanya di sini terdapat angka anak-anak. Misal Ibu beri angka di sini ya, 8 cm misal. Ini 10 cm. Yang di sini misal 6 cm misal ya. Nah, di sini kalian harus bisa menentukan AB itu berapa bilangannya. Oh, AB ini bilangannya 8. AB biasa kita sebut A ya. Kemudian BC itu sebelah sini.
ya. Oh, BC-nya 10 Bu. Tulis di sini 10. Kemudian CA misal berapa? Di sini 8 ya. Kemudian CA-nya berapa? Nah, CA-nya adalah 6 cm. Nah, seperti ini. Nanti baru dijumlahkan ya. Jadi cara menghitung kelilingnya, bagian sisi keliling dari segitiga ini harus kalian jumlahkan keseluruhan ya. Nah, kalau mencari alas ada angka yang tidak dipakai. Mana angka yang tidak dipakai? 10. Kenapa 10 tidak? Karena yang dipakai hanya alas dan tinggi saja. Sisi miring tidak dipakai ya. Ngerti ya? Baik, kita masuk ke materi berikutnya. Ibu akan menjelaskan rumus luas permukaan yang kedua. Nah, ini adalah rumus permukaan prisma segitiga yang pertama ya. Nanti kalian bisa memilih mau pakai rumus yang mana. Ibu akan menjelaskan rumus yang luas permukaan prisma segitiga, tapi pakai rumus yang kedua ya, lebih singkat ya. Nanti kalian boleh memilih pakai rumus yang mana, rumus yang pertama atau rumus yang kedua. Nah, rumus yang pertama tadi itu yang ini anak-anak ya, yang pertama. Nah, yang kita bahas yang tadi yang ini. Nah, dari rumus ini kita bisa menyederhanakan rumus tersebut ya. Luas alas tadi jika dimasukkan ke dalam rumusnya bentuknya kan seperti ini ya, sama kayak tadi. Kalau yang pertama kan tadi menghitungnya sendiri-sendiri. Nah, kalau yang kedua ini kita menggabungkan seluruh rumus ya. Kemudian yang keliling alas ini kalian juga langsung bisa menulisnya A plus B plus C, seperti itu juga boleh ya. Nah, karena ini bentuknya pecahan, jadi ini boleh menimbang ya. Jadi 2-nya hilang, 2 bagi 2 kan 1 habis. Nah, jadi rumusnya tinggal yang ini anak-anak. Nah, ini ketemulah rumus yang kedua. Nah, kalian boleh pakai rumus yang pertama atau rumus yang kedua. Hasilnya sama saja ya. Kalau ibu biasanya memakai rumus yang pertama, kalian boleh memakai rumus yang kedua. Bu, aku langsung menulis di sini langsung alas kali tinggi Bu, ditambah keliling alas dikali tinggi, boleh. Seperti ini saja. Hasilnya samakah? Sama nanti ya. Baik, biar kalian tidak bingung, kita masuk ke soalnya. Soal yang pertama, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada sebuah gambar prisma segitiga dengan bilangan-bilangannya ya. Dan apa yang ditanyakan? Hitunglah luas permukaan prisma segitiga tersebut. Hal yang pertama yang harus kamu lakukan yaitu memisah ya, memisah bagian alas dari prisma tersebut agar tidak bingung. Nah, bagaimana cara memisahnya? Nah, bikin lagi satu gambar yang sama dengan alasnya ini ya. Alasnya ini dipindah ke sini, digambar ulang biar kamu tidak bingung. Kalau ada tanda seperti ini berarti ini segitiga siku-siku. Yang dipakai alasnya yang mana? Nah, ini anak 5 ini alas, kemudian 12 ini tinggi ya. Kemudian 13 ini sisi miring. Kamu harus memahami ya. Ada angka yang tidak dipakai nanti dalam menghitung luas dari alas tersebut. Nah, yang pertama kita tulis terlebih dahulu, diketahui ya. Kamu tulis 5, nih alasnya 5 bisa. Alas segitiga 5. Kemudian tinggi segitiga 12 cm. Kemudian sisi miring 13 cm. Atau kalian boleh menulis A, B, C ya. Boleh. A ini bagian yang 5 ya. Kemudian B itu adalah 12 dan C adalah 13 cm. Boleh menulis seperti ini. Kemudian tinggi prisma berapa? Ini tinggi prisma. Tinggi prisma yaitu 20. Tinggi prisma. Nah,
20 cm. Ditanya luas permukaan. Nah, jawab. Nah, caranya menjawab, kamu menghitung satu persatu itu boleh anak-anak ya. Seperti yang Ibu beritahukan tadi, Ibu menghitung satu persatu, menghitung luas alas terlebih dahulu. Luas alas, nah rumusnya kan A kali T bagi 2. Kita masukkan A-nya tadi berapa? A-nya 5, tingginya 12 dibagi 2. Ini boleh ditembak anak-anak. 12 sama 2 dapat 6 ya. 6 kali 5 sama dengan berapa? 30 ya cm persegi. Kemudian cari keliling alas atau KA, keliling alas. Keliling alas itu AB plus BC dan plus CA, atau AB ditambah BC ditambah CA ya. Atau boleh kamu tulis A plus B plus C, boleh. A itu yang bawah 5, kemudian B itu yang gede ini ya 12, kemudian C adalah 13. Nah, dijumlahkan semua. 5 ditambah 12 ditambah 13 berapa? 30 cm. Jika sudah, kita masukkan rumusnya LP. Tadi apa rumusnya? 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Nah, disingkat ya, luas alas itu LA, KA ini keliling alas. Tinggal masukkan angkanya karena sudah dihitung. Luas alasnya tadi 30 ditambah kelilingnya tadi 30. Terus tingginya berapa? Tinggi prisma tingginya 20. Nah, jika sudah, kita jumlahkan. 2 dikali 30 sama dengan berapa? 60. Terus 30 dikali 20 sama dengan berapa? 600. Sehingga 60 ditambah 600 jawabannya adalah berapa? 660 cm persegi. Selesai. Maka luas permukaan prisma segitiga tersebut adalah 660 cm persegi. Ngerti ya? Soal yang kedua ya, perhatikan gambar berikut. Di sini ada sebuah prisma dengan bilangan-bilangannya. Nah, apa yang ditanyakan? Hitunglah luas permukaan prisma segitiga tersebut. Nah, apa langkah pertama yang harus kalian lakukan? Seperti tadi yang Ibu jelaskan, yaitu memindahkan ya, memisah alas dari prisma segitiga tersebut ya. Nah, jika sudah dipisah seperti ini, kalian lebih mudah dalam menghitungnya ya. Ini bagian alasnya 8 cm, tingginya 15 cm, dan sisi miringnya 17 cm. Langkah yang pertama yaitu membuat dulu diketahui. Yang diketahui bagian AB 8 cm atau alas ya, alas segitiga. Kemudian tinggi segitiga atau AC adalah 15 cm. Kemudian sisi miring atau BC ya 17 cm. Nah, jika sudah ditanya, oh ya, ini tinggi prisma belum? Tinggi prisma. Nah, tinggi prismanya berapa ya? Ya, tinggi prismanya 22 cm ya. Nah, ditanya apa? Luas permukaan. Nah, jika sudah, kita hitung satu persatu, dipisah ya. Nah, hitung dulu luas alas atau LA. Alas kali tinggi dibagi 2. Alasnya berapa tadi? Alasnya 8 dikali tingginya berapa? Tingginya 15. Nah, kemudian adakah bilangan yang bisa ditembak? Bisa ya. 8 bagi 2 sama dengan 4. Sehingga tinggal 4 dikali
dikali 15. Berapa 4 dikali 15? Coba kalian hitung terlebih dahulu. Berapa kira-kira 4 dikali 15? Sudah ketemu? Ya, pintar. Jawabannya 60 cm ya. Kemudian yang kedua kita menghitung apa? Menghitung keliling dulu. A plus B plus C atau AB plus BC plus CA ya. 8 cm ditambah 15 cm tambah 17 cm. Nah, jika dijumlahkan 8 ditambah 15 ditambah 17, jumlahnya yaitu 40 cm. Jika sudah dihitung luas alasnya, keliling alasnya, kemudian kita masukkan ke rumusnya. 2 kali luas alas ditambah ini ya, ditambah keliling alas dikali tinggi ya. Baik, nah jika sudah kita masukkan angkanya. 2 dikali luas alasnya berapa tadi nih? Nah, 60 cm ditambah kelilingnya berapa? Kelilingnya 40 dikali berapa tingginya? Dikali tingginya tadi ini ya. Tingginya ini 22 cm. Maaf ibu salah lingkarin. 22 cm. Jika sudah, kita hitung 2 kali 60 berapa? Ya, 120 ditambah 4 dikali 22 berapa? Ya, 880. Jika sudah, kita jumlahkan 120 ditambah 880 sama dengan 1000 cm persegi. Sehingga luas permukaan prisma segitiga tersebut adalah 1000 cm persegi. Mengerti ya? Nah, jika mengerti, nanti ibu akan berikan soal pada kalian di grup belajar. Anak-anak, terima kasih karena kalian sudah memperhatikan penjelasan ibu dari awal hingga akhir. Semoga apa yang ibu jelaskan mampu kalian pahami ya. Selamat belajar dan jangan lupa selalu jaga kesehatan kalian, selalu laksanakan 3M ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.